Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Desa Karangtawang beserta perangkatnya, yang terhormat Kepala UPTD Puskesmas Kusawungu II beserta timnya, dan yang saya hormati seluruh tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini Senin 13 Maret 2023 kita bisa berkumpul dalam acara pelaksanaan dan pembinaan kader kesehatan melalui aksi bergizi. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Untuk acara yang pertama yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari Kepala Desa Karangtawang atau yang mewakilinya, kepada beliau Bapak Nurholis. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala rasulillah dan nabi dan Pak Dr. Bilang beserta tim dari Puskesmas Kusawungu II yang kami hormati Ibu Tim Penggerak PKK Desa Karangtawang beserta anggotanya yang saya hormati juga dan saya cintai ibu-ibu Bumil ya Pak, Bumil dan balita. Mudah-mudahan di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Terima kasih waktu yang diberikan. Mohon maaf, saya mewakili dari Bapak Kepala Desa. Menurut doanya mudah-mudahan cepat sembuh karena tadi tidak bisa hadir dikarenakan lagi sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh. Yang selanjutnya, terima kasih dan selamat datang pada ibu-ibu. Pak Dokter, sini sudah biasa Pak. Iya, sudah biasa nih kegiatan-kegiatan di Desa Karangtawang. Alhamdulillah dari Puskesmas 2 terutama ini ditujukan di Desa Karangtawang. Soalnya kenapa? Soundnya sudah memadai, kemudian ibu-ibunya juga siap. Kemudian yang selanjutnya kegiatan-kegiatan apa yang ada di balai desa mendukung ya, mohon didukung baik dari Puskesmas maupun dari pemerintah desa. Tolong Bapak ibu-ibu terutama ibu hamil, kemudian balita
Ini balita stunting apa bukan Bu? Balita stunting ya. Nanti ilmu-ilmu yang dari Pak Dokter dan Bu Bidan atau dari tim panjenengan diserap nggih. Ya, diserap, nanti mana yang bagus diambil, yang tidak bagus yang diambil. Ya, biasanya anu wis bagus ning ora dipakai. Berarti panjenengan kesini pelatihannya nanti tidak masuk, tidak berguna. Mudah-mudahan nanti kegiatan pelatihan ini nanti dapat berguna bagi panjenengan, terutama yang stunting dan ibu hamil. Terutama kadang-kadang bumil yang ini bumil ini bumil kalau enggak semuanya ya, enggak bumil lah ya, penting bumil ya. Itu kemudian kegiatan-kegiatan yang lain panjenengan terutama ini untuk yang ibu hamil dan balita, timbangan itu wajib. Kemudian controlling, panjenengan controlling biasanya cek setiap bulan nih, rajin apa enggak Bu? Rajin, sing rajin. Oh sing orang rajin. Iya, anggar biasanya sing boyo ke berarti nyongkelan ora. Tiap bulan ini, oh ya biasanya jadwalnya jam tanggal 10, ternyata jenengan enggak hadir. Dilalah aki plesir apa ngapa kan itu sini nggih. Iya, tolong yang misalnya selisih 1 hari atau enggak 2 hari, dilalah panjenengan enggak kontrol, panjenengan wajib kontrol nggih. Itu demi kesehatannya panjenengan dan kesehatannya putra putrinya panjenengan yang di luar kandungan dan masih yang di dalam kandungan. Kenapa? Terkadang mengacuhkan ataupun mengindahkan. Oke, saran dari Pak Dokter, saran dari Bu Dokter, ini seperti ini, ternyata panjenengan lah biasanya lah kanan lain gitu. Iya biasanya lain aja dipakai. Itu diikuti saran-sarannya dan syukur-syukur oh ini sudah bagus, sudah baik. Terus penempatannya misalnya posisinya kurang pas, nanti dicek. Itu saja dari saya karena waktunya juga cukup siang. Ini biasanya anak-anak anggar kesuwen pada nangis. Kata sini kan ibu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutannya kedua, yaitu dari Kepala UPTD Puskesmas Nusawangu 2 kepada beliau Dr. Gilang. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Karangtawang yang dalam hal ini diwakili oleh Mas Sarik, Pak Nurholis. Yang saya hormati Ibu Tim Penggerak PKK Desa Karangtawang. Yang saya hormati ibu-ibu kader dan ibu hamil yang pada pagi hari ini sebagai tamu undangan pada kegiatan Puskesmas Nusawangu 2. Yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman dari Puskesmas Nusawangu 2. Alhamdulillah wasyukurillah kita masih diberikan kesehatan, nikmat sehat sempat pada pagi hari ini sehingga kita bisa berkumpul kembali di Balai Desa Karangtawang untuk melaksanakan kegiatan pelaksanaan dan pembinaan kader kesehatan melalui gizi dan ketahanan pangan keluarga. Jadi intinya hari ini adalah membicarakan masalah gizi. Saya ucapkan terima kasih pada Desa Karangtawang yang selalu support untuk semua kegiatan-kegiatan Puskesmas sehingga dapat berjalan dengan baik dan dapat terrealisasi ya. Jadi pada intinya pagi hari ini menjelang siang ini kita berbicara tentang gizi, karena program dari Ibu PJ Bupati Kabupaten Cilacap fokus ke aksi penanganan stunting dan
pencegahan AKI. AKI itu angka kematian ibu. Ya, jadi fokusnya di penurunan angka stunting dan angka kematian ibu. Ya, target penurunan stunting itu stunting hanya 14% dari keseluruhan jumlah balita yang ada di Kabupaten Cilacap. Ya, jadi targetnya itu maksimal 14%. Ya, jadi kalau ada balita 1000 misal ya 1000, jadi maksimal itu hanya 140 kasus. Ya, tapi jelas lebih dari 1000 ya. Jadi dalam satu kecamatan itu maksimal 14%. Dan target angka kematian ibu itu 0. Jadi harus 0, tidak boleh ada kematian ibu. Ya, jadi kita harus selalu berusaha untuk mencegah kematian ibu. Nah, dimulai dari mana? Dimulai dari masa sekolah. Ya, masa sekolah itu usia sekolah ada penambahan pemberian tablet tambah darah. Terus selama menjelang kehamilan juga ada edukasi gizi. Ya, ada pemberian vitamin. Selama masa kehamilan juga ada pemeriksaan kehamilan secara rutin. Ibu hamil ada berapa kali pemeriksaan, Bu? Yang wajib itu berapa kali periksa? Minimal berapa kali, coba saya tanya. Berapa? Minimal berapa kali? 6 kali. Ya, betul nggih? 2 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester 2, dan 3 kali pada trimester 3. Itu yang wajib. Lebih dari itu boleh apa enggak? Lebih dari itu boleh. Ya. 2, 1, 3. Trimester 1 2 kali, trimester 2 1 kali, trimester 3 3 kali, ya. Tujuannya untuk apa? Biar tahu kondisi kehamilannya sehat atau tidak. Lalu ibunya sehat atau tidak, ya. Baik dari fisik maupun non fisik, penambahan berat badannya dan lain sebagainya. Karena ada ya ibu hamilnya berat badannya naik, tapi yang naik berat badan janinnya, berat badan ibunya tidak naik. Kebalikannya juga ada, berat badan ibunya naiknya banyak, tetapi janinnya tidak signifikan. Ya, jadi berat badannya ibu sudah nambah 7 kilo, nambah 10 kilo, tetapi berat badan janinnya kecil, ya, tidak sesuai masa kehamilan juga ada. Nah, itu nanti yang bisa menyebabkan anak terlahir kecil, ya, berat badan lahir kecil, ya, itu nanti resiko untuk stunting juga semakin besar. Ibu hamil yang kurang energi kronis juga resiko perdarahan, resiko anemia, juga resiko melahirkan bayi yang kecil bulan. Nah, ini makanya harus kita putus, rantai stunting ini harus kita putus, ya, mulai dari masa sekolah, masa pranikah, hamil, sampai dengan bayi, balita, dan masa sekolah, ya. Jadi di buku KIA itu, buku KIA yang sekarang ini tidak hanya selesai pada masa nifas saja, tetapi selesai masa usia sekolah dasar, ya. Nanti dibuka-buka lagi, ya. Kenapa buku KIA sekarang itu tebal? Karena di situ ada catatan perkembangan bayi, balita, dan masa anak-anak. Jadi buku KIA itu masih dipakai sampai dengan anak masuk sekolah, ya. Jadi sampai SD nih. Iya, ya. Jadi buku itu harus selalu diisi, ya, harus selalu diisi. Mulai dari halaman pertama ada riwayat ada riwayat suntik tetek 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada riwayat kesehatan sebelum menikah, berat badan, tinggi badan sebelum hamil, ada semua, sampai dengan nanti anaknya sekolah. Usianya, jadi nanti setiap usia itu kan nanti harusnya bertambah tinggi ya Bu ya untuk balita ya. Jadi ada standarnya. Nah tuh. Ya, ini kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal anak lahir. Tetapi
usia 2 tahun. Jadi ini bisa dicegah Bu dari sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan ya. Gitu. Nah ini ada penyebab anak mengalami stunting. Nih yang pertama, faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Nah jadi ini kan ada ibu hamil. Jadi makannya harus banyak ya Bu ya. Makannya harus banyak yang bergizi, terutama yang protein hewani, mengandung protein hewani ya, yang amis-amis. Doyan nggak Bu? Apa masih mual-mual? Ya kayak telur, ikan, ayam gitu itu harusnya setiap kali makan harus ada itu Bu. Itu bagus untuk gizinya ya. Kemudian nanti ada kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi. Nah ini kan ibu-ibu kan punya buku pil semua ya Bu ya, yang buat kontrol. Nah ini juga harus dibaca ya Bu ya, itu pengembangan informasinya. Disuntik pada Cuma jadinya. untuk kontrol aja ya Bu ya. Kemudian masih terbatasnya layanan kesehatan, kayaknya kalau sekarang udah enggak ini untuk layanan kesehatan udah cukup sempurna. Kemudian masih kurangnya akses kepada makanan bergizi. Nah ini jadi harus dimaksimalkan ya Bu ya untuk makan makanan yang bergizi. Ini ada ciri-ciri anak stunting. Yang pertama ada tanda lambat. Kemudian ada pada tes perhatian dan kemudian anak stunting itu ini ya Bu ya kurang bisa memahami kalau misalnya dalam pelajaran. Kemudian pertumbuhan lebih terlambat. Jadi ini ya salah satu ciri anak stunting. Kemudian di saat usia 8-10 tahun anak lebih pendiam. Kemudian pertumbuhan terlambat. Kemudian kebanyakan pertumbuhan dari usianya. Ini ya ada dampak stunting nih. Mudah sakit, kemampuan kognitif berkurang, saat tua beresiko terkena penyakit. Nah ini biasanya terkena penyakit tidak menular kayak misalnya hipertensi, gula, dan sebagainya. Kemudian fungsi-fungsi tubuh tidak seimbang, mengakibatkan kerugian ekonomi, postur tubuh tak maksimal saat dewasa. Nah ini ya kalau misalnya stunting itu kan tinggi badannya ini ya kurang, jadi terlihat pendek. Nah ini ya bisa dilihat umurnya sama 7 tahun tapi tingginya beda. Ini ya Bu ya, bisa dilihat ya umurnya sama tapi tingginya beda. Nih, kelihatan kan ya bedanya. Ini salah satu contoh ya gambaran anak stunting. Nih sama ya 7 tahun ya. Jadi sama-sama umur 7 tahun tapi tingginya beda. Gitu. Nah ini ya salah satu pencegahan stunting itu dimulai 1000 hari pertama kehidupan, yaitu dari sejak hamil ya Bu ya, dari sejak hamil. Nah ini ya dampak jangka pendeknya, perkembangan otak, kemudian pertumbuhan massa tubuh dan komposisi tubuhnya jadi terlambat, metabolismenya juga terlambat juga. Kemudian jangka panjangnya ada prestasi belajarnya, kekebalan kapasitas kerja, kemudian bisa juga ini ya tadi penyakit tidak menularnya. Nah ini ya juga ada perbedaan komposisi otaknya dari anak yang stunting sama yang bukan stunting. Ini bisa dilihat ya gambarannya. Jadi nanti beda. Makanya nanti kalau misalnya ada anak yang stunting itu kemampuan kecerdasannya itu berbeda sama yang anak normal. Nah ini kita bahas terkait makanannya. Nah kalau dulu kan ini ya Bu ya, pernah dengar nggak pas sehat lima sempurna? Pernah dengar? Kalau sekarang itu udah ganti ya Bu ya. Jadi maksudnya itu gizi seimbang isi piringku. Ya, bukan udah nggak pakai pas sehat lima sempurna lagi. Sekarang gizi seimbang isi piringku. Nah ini ya, gizi seimbang merupakan susunan panas dari mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dan memperhatikan fungsi
Nah ini ya gizi seimbang kayak gini Bu. Gizi baik atau gizi seimbang itu asupan zat gizi sama kebutuhannya itu sama. Gitu. Ini bisa dilihat asupannya sama kebutuhannya itu sama, nggak berlebihan ataupun nggak kekurangan. Jadi kalau misalnya berlebihan nanti gimana? Bisa obesitas ya. Kalau misalnya kurang bisa kurus. Gitu. Nah ini tumpang gizi seimbangnya. Jadi yang paling bawah itu apa lihat nggak gambarnya? Yang paling bawah ada karbohidrat ya, itu seharinya itu harus 3-4 porsi. 3-4 porsi. Karbohidrat itu nggak cuma nasi ya Bu ya. Tapi biasanya kalau orang Indonesia belum makan kalau belum makan nasi. Gitu ya. Jadi ini ada ubi, ada jagung, ada singkong ya, jadi nggak cuma nasi. Ada banyak. Kemudian yang kedua itu ada buah dan sayur. Kalau buah itu 2-3 porsi dalam sehari. Kemudian sayurnya 3-4 porsi. Kemudian atasnya lagi itu ada protein hewani sama nabati ya. Itu 2-4 porsi. Kemudian itu di paling atas itu ada garam, gula sama minyak. Jadi untuk konsumsi gula ya dalam sehari itu dibatasi 4 sendok makan Bu. Nah ini nggak boleh banyak-banyak ya, gula dalam sehari itu 4 sendok makan. Kemudian ada kalau garam itu 1 sendok teh. Biasanya tapi ini ya supaya asin-asin kayak yang gurih-gurih ya makanya ya. Padahal ini kalau sesuai gizi seimbang itu hanya 1 sendok teh Bu, nggak boleh banyak-banyak garamnya. Kemudian ada minyak, minyak itu ada 5 sendok makan. Nah ini kalau sesuai gizi seimbangnya ya Bu ya. Kemudian selain itu juga harus minum minimal berapa gelas Bu sehari? 8 ya. Ini dipraktekkan nggak? Tahu ilmunya dipraktekkan juga nggak ini minumnya pada 8 gelas sehari nggak? Terutama ini ibu hamil ya harus banyak minum juga ya. Kemudian aktivitas fisik juga harus ini ya tetap dilaksanakan. Nah ini ya. Nah ini ya gambaran isi piringku porsi makannya itu ya bisa dilihat Ibu ya. Piring kan bulat ya itu. Jadi makanan pokok itu sama kayak sayur jumlahnya, jangan makanan pokoknya banyak sayurnya cuma sedikit jadi topping doang. Gitu ya. Jadi harus sama porsinya harus sama. Kemudian lauk pauk itu juga harus sama kayak buah-buahan. Gitu. Ini ya. Jadi makanan pokok itu harus sama kayak sayuran, jadi sayurnya cuma sedikit Ibu ya, harus banyak juga. Kemudian ada minum air putih tadi, kemudian juga harus cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Ini contohnya ya, itu ada contohnya gambaran isi piringku. Yang ada makanannya ini ada nasinya, ada sayurannya, ada buah dan lauk pauknya. Jadi lauk pauk itu ada protein hewani sama nabati. Gitu. Kalau yang nabati tahu nggak Bu apa aja Bu? Apa Bu nggak tahu? Apa Bu? Tahu tempe ya, iya benar ya, ada yang jawab tahu tempe. Jadi yang nabati itu dari yang tumbuh-tumbuhan, tahu tempe, kacang-kacangan gitu. Ini juga contohnya ya. Ini ya Bu ya, nasinya itu sama ya kayak sayuran ya. Jumlahnya sama, ada buahnya, ada ikan, ada tempe. Nah ini salah satu contoh sekali makan ya Bu ya. Seperti itu sekali makan. Ini juga ini ya contoh porsinya. Ini untuk satu porsi sayuran itu ini ya 100 gram ya, banyak juga ya. Kemudian untuk proteinnya itu 50 gram, baik nabati maupun hewani. Untuk buahnya ini tergantung
Kalau makanan pokok juga ada yang 100, ada yang 80. Jadi makanan pokok itu nggak cuma nasi, bisa kentang, bisa mie, bisa roti, bisa ubi, bisa jagung ya. Jadi nggak cuma misal ibu hamil terutama kalau misal nggak mungkin enak atau bosan makan nasi, bisa makan yang lain. Kemudian juga balitanya ya Bu ya, ini ibu balita ya, kalau misal anaknya susah makan nasi, bisa makan yang lain, bisa kentang atau mungkin nasinya bisa dicampur telur, nanti dibikin kayak bola-bola juga bisa. Jadi harus benar-benar berkreasi ya untuk menu makanan anak. Biasanya kalau anak itu kan gampang bosenan gitu. Dibanyakin protein hewaninya juga, telur itu kalau misal bisa setiap hari ada telur untuk balitanya. Nah ini untuk pemberian MPASI ya, ini juga bisa buat pantauan ibu hamil ya. Besok kalau sudah melahirkan dan udah mulai MPASI, ini di buku pun juga ada. Jadi nggak usah bingung-bingung ya, di buku ada. Ini mulai diberi MPASI itu umur 6 bulan ya Bu ya. Jadi 0 sampai 6 bulan itu cukup ASI saja, nggak perlu ditambah yang lain, termasuk air putih juga nggak perlu. Cukup ASI saja. Setelah umur 6 bulan baru dikasih maem. Ini 2 sampai 3 kali makan ya, ditambah ASI. ASInya itu sampai 2 tahun. Nih. 2 sampai 3 kali makan itu cukup 2 sampai 3 sendok makan ya Bu ya, jangan terlalu banyak. Karena kan lambungnya masih kecil. Kemudian usia 6 sampai 9, 2 sampai 3 kali makan dan ada makanan selingannya juga. Karena semakin bertambah umur itu juga bertambah kebutuhannya. Kemudian ini ya 2 sampai 3 sendok makan penuh gitu. Semangkok yang ukuran kecil itu Bu 250 ml gitu. Jadi ini ibu balita coba dievaluasi untuk makanan anaknya sudah sesuai porsi atau belum. Itu bisa menyebabkan anak BB-nya nggak naik-naik ya, karena konsumsinya kurang. Kemudian usia 9 sampai 12 bulan itu sudah 3 kali sampai 4 kali makan dan ada selingannya juga. Jadi kalau udah di atas ini ya tadi 6 bulan itu nggak cuma makanan utama aja ya Bu ya, ada selingannya juga 2 kali. Misal jam 10 sama jam 3 sore gitu. Jadi nggak cukup dari makanan utamanya aja gitu. Biasanya cemilannya juga harus yang tinggi kalori dan tinggi protein ya Bu ya gitu. Kemudian usia di atas setahun ya, ini 3 sampai 4 kali makan juga. Ini sudah bisa makan makanan keluarga kayak makanan orang dewasa pada umumnya. Nah ini ya, bisa dilihat ada contoh bentuk makanan ya dari untuk usia 6 sampai usia 12 bulan. Itu 12 bulan ke atas itu udah bisa makanan orang dewasa setahun ke atas. Nah udah. Mungkin hanya itu ya Bu yang ada yang perlu ditanyakan Bu. Jadi prinsipnya itu harus sesuai isi piringku. Ada karbohidrat, ada protein ya, protein hewani sama nabati, ada sayur-sayuran, ada buah-buahan gitu. Tadi ya, kalau makanan pokok itu setara dengan apa Bu? Sayur ya. Jadi makanan pokok itu sama porsinya kayak sayur. Kalau lontong itu porsinya sama kayak buah-buahan gitu. Kemudian juga kalau misal anak yang nggak mau makan itu jangan langsung dibeli makanan yang dia suka Bu. Misal nggak mau makan ini, terutama ini yang ini kan berita yang dapat PMT ya Bu ya. Kalau misal nggak suka jangan dikasih makanan yang lain dulu Bu. Itu kan kita masak ya sudah sesuai gizinya ya, yang bagus biar BB sama TB-nya naik gitu. Kemudian juga ibu-ibu balita yang dapat PMT coba makanan cuma segini ya, apa yang ada yang di belakang ya. Ini ya itu kan PMT makanan itu ya, itu kan program dari pemerintah ya, dari Kabupaten Cilacap. Itu setiap hari dikasih PMT
itu dari PMT itu ibu-ibu harus bisa belajar ya. Mungkin kalau misalnya ada yang penasaran cara masaknya bisa ke sini. Masuknya kan di sini ya, kalau kamu di sini ya. Masuknya di sini ya. Nah itu kalau misalnya penasaran bikin menu yang sesuai kayak PMT itu bisa ke sini lihat cara masaknya. Belajar sama ibu kader yang masak. Jadi menu itu buat ini ya percontohan. Jadi jangan udah dapat PMT ya masaknya besok baik gitu. Jangan ya Bu ya. Itu nanti kalau misalnya udah selesai 90 hari diharapkan ibu-ibu yang dapat PMT itu meneruskan ya Bu ya. Contoh makanannya seperti itu lengkap, ada karbohidrat, protein, ada sayuran dan buah gitu. Kalau misal telaten rutin setiap hari diganti seperti itu, insya Allah nanti bisa nambah BB sama TB-nya. Gitu. Jadi emang untuk balita-balita yang kan kadang ini ya Bu ya, ada yang susah makan, ada yang bosan. Sabar borosnya kalau balita itu kan lagi belajar makan. Jadi harus benar-benar telaten nasinya. Gitu ya Bu. Ada yang ingin ditanyakan Bu? Ada yang ingin ditanyakan? Yang satunya lagi namanya Mbak Rizky ya. Mbak Rizky itu pemegang program promkes di Puskesmas. Kalau Mbak Isur ahli gizinya. Kalau Bu Arum sama dengan Bu Esti biduan nih. Biduan yang tidak pintar nyanyi. Ya. Ya. Lagi sekarang malam ya. Sekilas tentang anemia pada ibu hamil. Mungkin ibu-ibu udah bosan ya, banyak sering sekali masalah materi anemia. Mungkin ada yang tahu, saya mau tanya khususnya ibu hamil dulu, ada yang tahu anemia itu apa? Ibu cari dong, ibu cari yang bisa. Ya, kurang darah. Nah, itu kurang darah bisa diperiksa melalui pemeriksaan apa? HB ya. Bentar, ibu yang tadi ya. Siapa? Ibu Niken. Pemeriksaan HB yang normal itu berapa? Tahu nggak? Berapa? 10. 10 ke atas apa? Yang normal berapa? 10 atau 11? 11 ya, Mbak Niken. Terima kasih Mbak Niken ya. Lanjutkan ya. Nah, anemia suatu keadaan di mana tubuh kurang sel darah merah sehat dan biasanya ditandai dengan kadar hemoglobin yang kurang dari 11, oke? Bukan 10. Kalau 10 sudah mulai namanya anemia ringan, kurang darah ringan ya. Tuh gambarannya sel darah yang sehat ya. Banyak sekali kalau yang anemia sel darahnya sempit, oke? Nah, itu ada batasan anemia beda-beda ya. Untuk balita 11 yang normal, kalau untuk anak sekolah 12 gram, kalau wanita dewasa 12, laki-laki 13, ibu hamil itu 11 ya. Tadi ibu menyusui lebih dari 3 bulan yang normal adalah 12 gram. Ibu menyusui kalau dicek harusnya berapa? 12. Lebih dari 12 itu normal, oke? Berarti agak kurang? Berarti kurang normal ya. Nah, kenapa anemia pada ibu hamil penting? Karena salah satu masalah gizi yang belum dapat diselesaikan sampai dengan saat ini, kasus-kasus anemia masih banyak, ya. Nah, ini gejala-gejala pada anemia. Wajah dan kelopak mata pada bibir tampak pucat, ya. Jadi telapak tangan yang orang-orang ibu-ibu yang tidak anemia itu cenderung agak kemerahan, tapi kalau yang anemia agak pucat, ya. Bisa dilihat tangannya sendiri-sendiri, kira-kira. Tapi insya Allah ibu hamil sudah pada diperiksa ya laboratornya ya. Ada yang belum? Semua sudah? Ya. Terus dari kelopak mata juga bisa dilihat ya. Kalau kelopak matanya pucat, itu berarti HB-nya rendah. Oke. Kalau merah bukan kalekan loh ya. Merah itu berarti HB-nya bagus. Oke. Nah. Tanda yang lain kurang nafsu makan, ya. Lesu dan lemas, lemes, oke.
bukan karena puasa ya, bukan puasa ya. Cepet lelah, gampang kesel misalnya ya. Sering pusing dan mata berkunang-kunang ya, kayak pingsan lah ya, berpepe ya, kayak pet-petan gitu lah. Jadi gejala-gejalanya ya, lesu, lemes, sering pusing ya, mata berkunang-kunang. Ibu segera cek HB-nya. Nah, penyebabnya apa? Bisa karena konsumsi makanan sumber gizinya yang kurang, oke? Kebutuhan yang meningkat. Nah, pada anemia ini ibu yang masih menstruasi itu juga bisa mengurangi kadar HB pada saat pengeluaran darah. HB-nya bisa berkurang ya. Kalau ibu hamil kebutuhan gizinya memang bertambah. Nah, ini kalau biasanya hamil-hamil muda kan banyak yang idam ya, nggak mau makan ini itu ya, susah ya. Itu bisa menyebabkan anemia. Nah, menderita penyakit infeksi. Untuk pasien-pasien yang ibu hamil mungkin ada kecacingan ya, itu juga bisa menyebabkan anemia ya. Terus penyakit malaria, tapi insya Allah kalau nggak ada ya penyakit malaria ya. Kehilangan zat besi pada perdarahan. Nah, ini maksudnya tadi pada saat menstruasi keluar darah, otomatis kadar HB-nya akan berkurang, akan menyebabkan anemia. Nah, juga untuk ibu-ibu yang sering melahirkan, ya, sering melahirkan. Kalau zaman sekarang, ibu-ibu melahirkan 4 kali serasa banyak sekali, ya. Rata-rata 2 atau 3, ya. Nah, kemudian ibu yang tidak mengkonsumsi tablet tambah darah sesuai anjuran, terutama untuk ibu hamil. Untuk ibu hamil harusnya minimal habis berapa ibu? Berapa tablet? Siapa yang tahu? Ibu cari. Selama hamil harusnya minimal habis berapa tablet? Ibu hamil, saya tanya ibu hamil, ada tahu? Berapa tablet? Gak ada yang tahu? Ibu balita ada yang tahu harusnya habis berapa tablet? Gak ada yang tahu? Bukunya gak pernah dibaca ya? Nanti dibaca ya. Harusnya minimal itu 90 tablet. Ya. Setiap hari 1 kali harusnya minimal 90 tablet. Mahal ya. Padahal itu pun nanti masa nifas masih ditambahi lebih dari 90 tablet. Berarti masa nifas nanti masih ditambahi 30 tablet. Oke. Nah, penyebab anemia juga salah satunya dari ibu hamil yang kurang energi kronis. Pernah dengar ibu hamil terutama? Pernah dengar kalau pemeriksaan untuk mengetahui atau tidak lewat apa? Pemeriksaan apa? Pemeriksaan tingkat lengan atas. Ibu yang hamil pernah lengannya? Ya, lengannya pernah diukur? Pertama kali periksa? Normalnya berapa? Ada yang tahu? Berapa? Salah. Ada yang tahu? Salah juga. Berapa? Yang tepat berapa? 23,5 ya ibu-ibu ya. Kalau lebih dari 23,5 berarti gizinya bagus. Yang kurang dari 23,5 berarti gizinya bukan nggak bagus, masih kurang ya. Barangkali nanti setelah berbidang terus makannya banyak, nah bisa tambah, diukur lagi bisa tambah lebih dari 23,5. Nah, ini akibat dari anemia banyak sekali ya. Bisa terjadi keguguran, bayinya lahir kecil prematur sebelum waktunya ya. Kemudian bayi lahir dengan berat badan rendah atau pendek. Nah, ini mengarah ke stunting. Jadi ibu anemia juga bisa menyebabkan bayi-bayinya menjadi stunting. Ya, kemudian dalam kondisi anemia berat, bayi bisa lahir mati. Kemudian anemia dapat memperparah perdarahan pada saat melahirkan, sehingga memperbesar resiko kematian ibu. Makanya kenapa ibu hamil wajib diperiksa laborat pada trimester pertama dan trimester ketiga, karena HB ini sangat penting ya. Kalau terdeteksi HB ibu hamil kok rendah sekali, warning buat ibu-ibu dan ibu puskesmas ya. Nanti pada saat persalinan mungkin ibu-ibu bisa dirujuk
karena risiko perdarahannya adalah besar. Nah, perdarahan ini bisa menyebabkan kematian. Nah, diharapkan kan kita tadi dokter bilang diharapkan tidak ada terjadi kematian ibu di wilayah kita ya, ya. Selanjutnya bagaimana pencegahan ya? Tadi minum tablet tambah darah minimal berapa Bu? 90 tablet selama kehamilan. Kemudian konsumsi makanan kaya protein ya, tadi sudah disampaikan Bu Izul ya, zat besi, folat ya. Kemudian makan 1 porsi lebih banyak saat hamil. Jatahnya berarti 2 piring Bu setiap kali makan. Ada yang enggak ada apa nih sepiringnya mana duduk ya? Ini 2 piringnya ya. Enggak ya. Tapi sama ya. Kemudian dianjurkan mengkonsumsi makanan yang difortifikasi zat besi dan vitamin A. Juga mengkonsumsi garam. Jadi zat besi ya. Banyak terdapat sayuran apa? Sayuran hijau ya. Sama protein hewani, ikan. Kita kan daerah pesisir ya. Harusnya sering banyak makan ikan ya. Menggunakan alas kaki untuk mencegah infeksi cacing tambang. Saya yakin balita sekarang pun sudah banyak ibu-ibu yang mengajarkan untuk pakai sendal biar tidak terjadi kecacingan yang bisa berakibat ke anemia. Okay. Nah, kesimpulannya dari semua ya tadi ya, anemia prahamil, anemia ibu hamil itu bisa menyebabkan bayi lahir dengan kekurangan besi, berat badan lahir rendah dan prematur. Prematur itu bayi yang lahir belum 9 bulan ya, masih ya. Kemudian bayinya juga kurang cerdas ya. Bayi anemia usia dini, gangguan perkembangan otak. Nah, ini cenderung ke bayinya juga yang bisa menyebabkan stunting ya. Pertumbuhan fisik terlambat. Maksudnya apa? Mungkin jalannya yang seharusnya umur 1 tahun itu masih terlambat. Pertumbuhan giginya terlambat. Perkembangannya yang harusnya bisa berangkat pada berapa bulan itu terlambat ya. Tuh. Nah, pendidikan rendah, pekerjaan dengan gaji rendah, sakit kronis. Nah, penyebabnya bisa karena ini ya. Ya, terima kasih. Mungkin ibu-ibu ada pertanyaan? Serasa lelah ya ibu-ibu ya, terutama yang punya adik kecil. Ada pertanyaan khususnya untuk ibu yang punya balita? Ayo. Ada door prize loh dari baris. Ada pertanyaan ibu? Dari ibu hamil ada pertanyaan? Monggo. Tidak ada pertanyaan? Oke. Baru mau bertanya ke ibu balita ya. Tadi kan ada Bu Izul menjelaskan tentang tumpeng ya. Tumpeng gizi seimbang. Itu ada garam, lemak dan gula. Siap ibu tahu gula sehari itu yang dikonsumsi yang normal berapa sendok? Tanyanya mari ibu balita sih. Ya wes, 1 sendok ya. Untuk ibu balita ya. Untuk kebutuhan minyak berapa sendok ibu? Siapa yang tahu maju? Salah. Ada yang tahu lagi? Mau kan tumpeng bure. Gula 4 sendok, garam 1 sendok, minyak berapa? 5 sendok betul. 5 sendok. Ya, itu yang benar. Terus untuk ibu hamil. Apa ya pertanyaannya ya? Berarti mau ngasih pertanyaan? Pertanyaannya gampang lah. Petugas gizi di puskesmas Desa 2 namanya siapa? Ibu hamil cari. Tadi yang itu pertama.
Mbak Isur, tepuk tangan. Ada 3 pertanyaan tadi ya. Walaupun Susamir. Mana ya? Tinggalan nggak jadi. Susamir buat isi uang yang banyak. Tadi Mbak Niken. Buat Mbak Niken. Terus Ibu siapa? Bu Ima. Sama Ibu. Terima kasih ya. Ada pertanyaan lagi? Ada ya. Ini dilanjutkan untuk pembagian tambah-tambah lagi ya. Ya. Terus ibu-ibu. Ya, kalau ibu-ibu, yang ibu hamilnya ada berapa orang ya? Coba yang ibu hamil angkat tangan. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada yang tidak hadir gitu. Semua hadir oleh 1 tunjuk tangan. Oh iya. Yang penting ibu-ibu di rumah masih punya banyak tambah darah ya. Tapi pada hari ini nanti dari Mbak Isru sama Mbak Rizky akan dibagi lagi ya. Nanti di rumah dihabiskan dulu yang masih ada. Kalau yang sudah habis nanti bisa mulai diminum pada hari ini ya. Sehari 1 kali ya. Sehari 1 kali. Udah kenal kan sama tambah darah Bu? Sudah ya. Itu yang di belakang hamil enggak Bu? Yang di belakang hamil? Nggak lain-lain ya? Tahu. Sudah nggak lain-lain. Ya, sudah. Untuk pemberian tambah darah sudah. Terus? Ya. Maaf ibu-ibu, tadi kan ada nasi kotak gitu ya. Nah, kita diharapkan untuk acara hari ini adalah makan bersama, ya. Karena kita juga butuh dokumen. Nanti kalau nggak habis dibawa pulang, ya. Kita bisa makan bersama, gitu. Jadi sendok atau sendok, sekabean ya. Pas jam makan siang juga kan Bu Makan sekarang siang ya. Nanti kalau tidak habis bisa dibawa pulang. Untuk didokumentasi sama Mbak Rizky. Ya, bisa dimulai ibu-ibu. Monggo dibuka nasinya. Nanti yang nggak ada minum ada di belakang ya. Ibu-ibu udah pada ambil aqua ada ya. Monggo ibu-ibu dihabiskan di sini. Alhamdulillah nanti kalau kenyang boleh dibawa pulang.